Shalom, jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Sukacita saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun. Bapak Ibu Saudara, doa saya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pengajaran, mari saya ajak kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri bagi tubuh jiwa roh kami. Kami bersyukur buat kesempatan kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami melakukan aktivitas, untuk kami bekerja, berkarya, bahkan terlebih untuk melayani Engkau. Karenanya kami serahkan pengajaran online ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Biar Tuhan sendiri yang berkata-kata bagi kami semua. Dan kami mau buka telinga kami, hati kami, sehingga pengajaran firman ini boleh bermanfaat, boleh berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah Roh Kudus juga melawat, mengurapi dan bekerja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tema pengajaran kita malam hari ini tentang iman dan takut. Saudara, bicara iman dan takut ibarat dua sisi pada mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bicara iman dan takut sama saja ibaratnya rel kereta api yang berjalan sejajar dan tidak bisa dipisahkan juga. Nah, sebab itu saudara, ini pelajaran yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena iman dan takut ini selalu ada pada setiap orang percaya. Tidak bisa seorang percaya hidup tanpa ketakutan atau tidak pernah merasa takut, maksud saya. Seorang percaya sekalipun dia akan mengalami apa yang namanya iman dan takut. Saya ingat di Perjanjian Lama Alkitab mencatat ada seorang nabi yang luar biasa bernama Elia. Elia adalah nabi Allah yang luar biasa, yang Alkitab katakan ketika dia berdoa, dia bisa menurunkan hujan, dia juga bisa menahan hujan. Begitu luar biasa, spektakuler. Dan kita bisa saksikan bagaimana bangsa Israel kemudian bertobat lewat peristiwa di mana Nabi Baal kemudian dikalahkan dan menunjukkan bahwa Allah Yahweh, Allah Israel adalah Allah yang hidup. Nah, tetapi berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara, sekali waktu Elia takut dengan ancaman seorang ratu yang bernama Ratu Isabel, sehingga Elia harus lari dan bersembunyi. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari awal saya katakan bahwa iman dan takut selalu ada pada orang percaya, termasuk nabi di Perjanjian Lama yaitu Elia. Kemudian saya melihat juga bagaimana murid Yesus yang bernama Petrus, Bapak Ibu Saudara, ketika dia berusaha mencari tahu setelah Yesus ditangkap, maka dia datang ke rumah Pilatus dan dikatakan Alkitab mencatat ada seorang hamba yang mengenali Petrus, kemudian berkata, engkau juga salah satu dari orang Galilea, engkau juga salah satu dari murid Yesus. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata Petrus yang 3,5 tahun ada bersama dengan Yesus, melihat perkara-perkara ajaib, kuasa-kuasa, mujizat-mujizat yang Yesus adakan. Ketika menghadapi itu, Petrus juga menjadi takut, sehingga dia harus menyangkal Yesus
3 kali. Nah, saudara, hari ini tantangan kita mungkin berbeda dengan apa yang dihadapi tokoh-tokoh Alkitab pada zamannya. Ya. Tapi saya percaya bahwa persoalan masalah yang kita hadapi hari-hari ini sama bobotnya, kualitasnya sesungguhnya sama. Kita mungkin tidak diperhadapkan dengan keyakinan, tapi kita diperhadapkan dengan kehidupan. Nah, saya melihat bahwa hari-hari ini iman dan takut ini bekerja begitu dahsyat, bekerja begitu luar biasa ketika situasi tidak pasti, ketika bisnis mulai berjalan lamban, ketika harapan semakin pudar, saudara, maka timbul pertanyaan, masih adakah iman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Atau apakah rasa takut atau ketakutan itu yang menguasai hati dan pikiran kita? Nah, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi hari-hari seperti sekarang ini, masa-masa seperti sekarang ini, saya berdoa biarlah iman yang mengalahkan rasa takut kita. Karena Yesus berkata bahwa Dia Allah yang sudah mengalahkan dunia. Iman kita yang mengalahkan dunia. Rasul Paulus berkata seperti itu. Iman kita mengalahkan dunia. Nah, saya rindu saudara tangkap kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sekalipun iman dan takut itu berjalan beriringan, berjalan sejajar, iman dan takut itu tidak dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Tapi kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa Yesus sudah mati dan memberi kemenangan bagi kita. Ya. Paulus berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Sehingga saudara, seharusnya di dalam kehidupan ini iman kita yang bisa mengalahkan rasa takut kita. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kenapa kita harus mengalahkan iman, mengalahkan rasa takut, mengalahkan ketakutan? Ada 2 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama gini, ketakutan dan iman ini mempunyai kesamaan, sesungguhnya mempunyai kesamaan. Jadi kita harus mengerti dulu Bapak Ibu Saudara, ya, supaya ketika kita mengambil langkah, memilih, memutuskan, kita tahu dasarnya, ya, bahwa ketakutan dan iman itu punya kesamaan. Kesamaannya apa? Kedua-duanya menuntut kita untuk mempercayai bahwa sesuatu yang tidak dapat kita lihat akan terjadi. Nah, saudara, kesamaannya adalah dua-duanya menuntut kita percaya bahwa segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat akan terjadi. Iman dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketakutan juga sama. Kita kadang seringkali takut dengan hal-hal yang belum terjadi. Bayangan kita, imajinasi kita, pemikiran kita sudah memberi rasa takut lebih dulu, padahal itu belum tentu terjadi, ya. Tapi kita sudah mempercayainya. Nah, sebab itu saudara, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui sehingga saudara dapat mengambil keputusan yang benar. Ayub pasal 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, jadi hati-hati di dalam kita menyikapi segala sesuatu yang belum terjadi, yang belum dapat kita lihat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara.
Karena ketika saudara merenungkan sesuatu yang belum terjadi dalam hidup kita, itu halnya sama bernubuat. Ya, sama halnya kita menubuatkan atau kita memikirkan yang terjadi seperti itu. Makanya saya dorong Bapak Ibu Saudara, apa yang kita renungkan itu apa yang akan berakhir dalam hidup kita. Kalau kita merenungkannya pesimis, maka hidup kita akan gagal. Kalau kita merenungkan sakit, oh kok tubuhku enggak enak ya, maka akan terjadi tubuh kita menjadi tidak enak. Karena apa yang direnungkan itu yang akan berakhir dalam hidup kita. Sebab itu ada nasihat yang baik, nasihat firman yang baik buat kita semua dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama dikatakan, ingat, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Yosua memberi nasihat untuk kita sukses, untuk kita mengalahkan rasa takut atau ketakutan yang seringkali muncul dalam kehidupan saudara dan saya, karena melihat realita, karena melihat kenyataan, karena melihat situasi keadaan, saudara. Maka satu-satunya jalan untuk kita mengalahkan itu semua adalah saudara dan saya harus merenungkan sesuatu yang baik, harus merenungkan sesuatu yang indah, harus merenungkan sesuatu yang positif. Dan saya percaya sesuatu yang indah, sesuatu yang positif, sesuatu yang baik itu adanya di firman Tuhan, adanya dalam Alkitab. Maka mau ndak mau, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk lebih bertekun lagi dalam membaca Alkitab. Untuk Bapak Ibu Saudara punya saat teduh yang lebih konsisten lagi. Karena hanya itulah yang bisa saudara dan saya lakukan untuk mengalahkan rasa takut. Melihat keadaan sekeliling kita, maka kita punya gambaran pemikiran yang saya percaya apa yang menjadi pemikiran perenungan kita akan dipengaruhi oleh situasi yang ada. Nah, kalau situasinya yang tidak baik, pemikiran kita juga akan berimbas pada hal-hal yang kurang baik. Tapi ketika saudara mau mengalihkan perhatian saudara pada firman Tuhan, maka saya percaya itu yang akan berakhir dalam hidup saudara. Jadi kalau kita lihat situasi hari ini, adakah masa depan? Wah, bingung Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan katakan, sungguh masa depan itu ada dan harapan tidak pernah hilang. Artinya saudara, di dalam Yesus selalu ada harapan. Sepanjang kita mau melekat, sepanjang kita mau tinggal dalam firman Tuhan, ketika hati pikiran kita diisi dengan firman, ketika telinga kita mendengar hal-hal yang hidup dari firman, saya percaya itu yang memberi kekuatan untuk kita mengalahkan rasa takut. Saudara berpikir bagaimana caranya? Alkitab berkata, Tuhan melukis kita di telapak tangannya, dan tembok-tembok kita ada di dalam genggamannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, jalan hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan punya rancangan, blueprint yang baik. Itu yang harus kita renungkan. Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancanganku mengenai kamu, kata Tuhan, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah, masa depan indah, masa depan yang penuh damai sejahtera.
Tuhan sudah beri bagi kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya iman bisa mengalahkan ketakutan yang seringkali muncul dalam hidup kita? Saudara perhatikan bahwa kata-kata kita memiliki kuasa yang kreatif. Kalau tadi imajinasi kita yang akan menentukan akhir dari kehidupan kita, perenungan kita yang akan menentukan akhir dari hidup kita. Kalau merenungkan sesuatu yang baik, terjadi baik. Kalau merenungkan sesuatu yang negatif, maka yang itu yang akan dialami. Seperti Ayub berkata seperti itu. Nah, yang kedua adalah kata-kata kita memiliki kuasa yang kreatif. Kata-kata baik maupun kata-kata buruk memberi nyawa kepada yang sedang kita beritakan, yang sedang kita katakan. Saudara harus ingat bahwa perkataan kita itu sama halnya sedang menubuatkan masa depan kita. Amsal berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, sehingga iman dan takut sekalipun berjalan beriringan. Ketika saudara mengerti poin-poin ini, saya percaya ketakutan itu dapat dikalahkan. Rasa takut yang seringkali timbul dalam hati kita dapat kita kalahkan. Karena apa? Karena kita sudah mengerti cara mengalahkan rasa takut itu, yaitu dengan cara apa? Kita merenungkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif. Seperti Paulus berkata dalam Filipi, kita lihat sebentar ya, saya kok tiba-tiba ingat. Filipi pasal yang ke-4 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus memikirkan hal-hal yang benar, yang suci, mulia, maka rasa takut itu akan terkikis. Rasa takut itu akan terpinggirkan, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun rasa takut itu terus membayangi saudara dan saya. Dan yang kedua, setelah kita mengerti bahwa kata-kata kita ini memiliki kuasa yang kreatif, maka doa saya, Bapak Ibu Saudara, lebih bijak dalam mengucapkan kata-kata. Karena kata-kata itu sama halnya sedang menubuatkan masa depan kita. Jadi tidak boleh ada lagi kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya kasih tip, katakanlah apa yang saudara ingin lihat, bukan apa yang dilihat. Ini penting, Bapak Ibu Saudara ya. Kebanyakan dari kita berkata apa yang kita lihat. Dan yang kita lihat hari-hari ini semuanya kurang baik. Semuanya melemahkan iman. Semuanya tidak mendatangkan pengharapan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengalahkan rasa takut dan ketakutan, maka saudara harus menggunakan kata-kata, mengucapkan kata-kata apa yang ingin saudara lihat. Misal saudara sedang mengalami kelelahan tubuh, maka perkataan saudara bukan, aduh tubuhku capek, tubuhku lelah, aku kok sakit semua. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi perkataan saudara, aku percaya, aku sembuh, aku sehat, aku kuat, karena Kristus sudah menyembuhkanku. Yang dikatakan adalah apa yang ingin kita rasakan, apa yang ingin kita alami, sehat, kuat,
Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga yang penting Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengalahkan rasa takut yang selalu beriringan, yang selalu membayangi, yang selalu menghantui kita, maka yang ketiga adalah saudara harus memberikan laporan kemenangan kepada Tuhan. Atau saudara selalu mendeklarasikan kemenangan. Bangun pagi, puji Tuhan, aku sehat, aku semangat, aku diberkati, aku berhasil, aku beruntung. Nah, katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin situasinya kita belum tahu, tapi ketika saudara mengatakan itu, saudara sedang menubuatkan apa yang akan terjadi sepanjang hari itu. Doa saya, pengajaran yang singkat memberkati Bapak Ibu Saudara untuk kita bertahan bahkan keluar lebih dari pemenang di hari-hari yang sulit, di masa-masa pandemi, di masa-masa yang tidak tahu sampai kapan berakhir. Kita harus tetap percaya bahwa hari esok itu ada, dan dengan Allah kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Saya tidak perpanjang firman Tuhan atau pengajaran, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pengajaran singkat. Meteraikan ini dalam loh hati kami. Roh Kudus berbicara pada setiap pribadi lepas pribadi, beri hikmat pengertian sehingga apa yang disampaikan tidak berlalu, tapi boleh menuntun langkah hidup setiap pribadi yang mendengar pengajaran ini, sehingga hidup mereka berkemenangan. Bagi banyak orang mereka seperti tanda ajaib, sebab Tuhanlah perlindungan dan keselamatan kami. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami angkat kedua tangan kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.